Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul karramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita mengikuti pengajian yang biasa diasuh oleh guru kita Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Syarazi Dimyati ya. Seperti biasa untuk mengisi kekosongan atau barangkali beliau akan hadir. Izinkan saya di sini ya, untuk mengawali ya, majelis ini dengan sama-sama mari kita buka dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya di malam yang penuh barokah ini, malam Jumat, kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para mufikin, mufiqat, para waris jami'ul khair. Bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati, Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, dan yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu namanya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan mereka semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Juga Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita, mudah-mudahan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya untuk bisa beribadah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadin niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya tentang hadis qudsi yang belum kita selesaikan pembahasannya. Ya,
Poin yang keempat ya, dari hadis qudsi yang menyebutkan idza tahaddasa 'abdi bi ayyi amala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal. Ya, yang pertama ya, jika baru berkeinginan untuk melakukan kebaikan, baru berkeinginan melakukan kebaikan, kemudian dia nggak ngerjain, itu tetap mendapatkan hasanah, mendapatkan pahala. Artinya kalau udah merencanakan satu kebaikan untuk dikerjakan, kemudian setelah itu terkendala, lau qadarullah, ada takdir Allah, ada kehendak Allah yang menyebabkan niat baiknya itu atau rencana baiknya itu tidak terlaksana, maka seorang itu tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'amilaha fa ana aktubuha bi 'ashri amsalha. Kalau dikerjakan yang rencana baiknya tadi yang sudah direncanakan dengan matang, dengan baik kebaikan tersebut, nah kemudian terlaksana, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bisa jadi akan menjadi 700 kali lipat. Bahkan ada pahala yang dikerjakan tidak kita ketahui bilangan atau jumlah dari pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan besarnya pahala tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tahaddasa bi ayyi amala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Jika berkeinginan atau merencanakan satu perbuatan kejelekan atau maksiat, kemudian ditinggalkan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'mal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Artinya dosa itu atau maksiat itu tidak akan dicatat sebagai perbuatan dosa, dan Allah akan mengampuninya. Fa idza 'amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha. Nah, ini yang keempat, Yang keempat, kalau berencana atau kalau berencana melakukan maksiat atau kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikerjakan maksiat tersebut. Berencana melakukan maksiat kemudian dikerjakan maksiatnya tersebut, dia akan mendapatkan dosanya atau ditulis dosanya itu sesuai dengan yang dikerjakan, nggak ada pelipat gandaannya. Jadi posisi yang keempat ini adalah amal perbuatan dosa atau perbuatan dosa yang dikerjakan. Fa idza 'amilal 'abd sayyi'atan fa innaha tuktabu 'alaihi min ghairi mudha'afah. Jadi kalau yang namanya maksiat, kalau direncanakan, diniatkan, kemudian ditinggalkan, Allah akan mengampuni. Enggak akan ditulis sebelum dikerjakan. Nah, kalau dikerjakan, hanya ditulis sebesar maksiat tersebut. Tidak ada min ghairi mudha'afah, tidak ada pelipat gandaan seperti kebaikan. Seperti kebaikan. Kalau kebaikan kalau dikerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berencana melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut kita kerjakan, Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Bahkan dalam ayat lain disebutkan sampai 700 kali lipat. Atau mungkin bisa jadi bilangannya itu tidak terhingga. Tidak terhingga, seperti misalnya pahala puasa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW
ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Puasa itu untuk aku. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya dari orang yang mengerjakan puasa. Ya, kalau Allah yang memberikan pahalanya, ya, sementara yang Allah miliki itu nggak ada batasnya. Makanya para ulama mengatakan bahwa besaran pahala puasa itu nggak ada bilangannya karena saking banyaknya. Ya, kalau 1.000, ya 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, itu ada bilangannya, ketahuan. Walaupun banyak miliaran, jutaan, ada ketahuan. Tapi kalau enggak terbilang, ya karena saking besarnya. Ya. Dan kalau Allah yang mengatakan wa ana ajzi bihi, ya besarannya itu adalah sebesar yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya. Apa yang Allah miliki? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah memiliki apa yang ada di atas bumi dan apa yang ada di langit. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah yang memberikan pahalanya, ya, wa ana ajzi bihi, para ulama mengatakan karena saking besarnya, ya, saking besarnya pahala tersebut sehingga tidak ada bilangannya, ya, enggak tersebut bilangannya berapa. Itu karena saking besarnya. Ya, kalau kita bahasanya mungkin bermiliar-miliar, ya, atau bertriliun-triliun, ya, artinya triliunnya itu bilangan yang tidak, ya, enggak ada batasnya, ya, enggak ada batasnya. Fa innaha tuktabu alaihi min ghairi mudha'afah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithliha wa hum la yudlamun, dalam surat Al-An'am. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man jaa'a bis-sayyi'ah, barang siapa yang melakukan as-sayyi'ah, melakukan dosa, ya, fala yujza illa mithliha, maka tidak akan diberikan, ya, balasannya kecuali sesuai yang dikerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya ya maksiat yang dikerjakan atau dosa yang dikerjakan itulah yang akan ditanggung, ya, yang akan ditanggung resikonya, ya, yang akan ditanggung balasannya, ya, itu wahum la yudlamun, ya, nggak akan didolimi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang sekecil apapun, ya, dosanya, ya, dia tetap akan mendapatkan, ya, balasannya sesuai dengan yang dilakukan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dzurrah itu, ya, di terjemahan Al-Qurannya disebut atom, ya, karena saat itu, ya, benda yang paling kecil itu adalah atom. Ya, mungkin sekarang ilmu modern sudah menemukan benda yang lebih kecil dari atom, sudah ada, ya, ada istilahnya. Ya, tapi jelas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari perbuatan amal manusia sekecil apapun, ya, dosa ataupun maksiat yang dilakukan, tetap dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan dizalimi. Ya, enggak mungkin yang kecil akan digede-gedein. Nah, itu namanya zalim. Ya, Allah, ya, mustahil akan melakukan kezaliman terhadap hambanya. Jadi apapun yang dikerjakan, ya, sebesar apapun ataupun sekecil apapun, perbuatan sayyi'ah, dosa, ya, atau maksiat, itu akan diberikan balasannya sesuai dengan yang dikerjakan. Lakin uqubat as-sayyi'at qad ta'azzama li asbabin 'addah minha syarafuz zaman. Ya, tapi perlu diketahui bahwa uqubah, ya, atau balasan dari dosa
ya, ataupun maksiat yang dilakukan itu bisa jadi akan menjadi besar, ya, ukubahnya itu akan menjadi besar, ya. Dengan sebab apa? Beberapa sebab, diantaranya syarafuz zaman. Ya, di sini disebutkan syarafuz zaman, artinya karena mulianya waktu. Fasayya a'zamu tahriman 'inda Allah fil ashhuril haram. Qala Allah subhanahu inna 'iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlamu fihinna anfusakum. Ya. Bisa jadi, ya, satu dosa yang kecil itu ukubahnya menjadi besar. Kenapa? Karena dikerjakan pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan Al-Haram, ya, bulan yang suci, ya, yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Bahwa bilangan bulan itu, ya, bagi Allah itu ada 12. Ya, 12 ini bukan yang Januari, bukan. Dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu, kalau dibilang bulan yang dimaksudkan adalah bulan Qamariyah, ya, dari Muharram. Ya, itu 12. Ya. 12 syahran. Jadi bulan yang perhitungannya, ya, dilihat atau dihitung dari peredaran bulan dalam satu bulan, ya, bukan matahari. Kalau bulan miladiyah, ya, bulan Masehi itu itu melalui peredaran matahari, ya, peredaran matahari. Nah, kalau bulan dalam Hijriyah Islam itu, ya, itu dihitung dari peredaran bulan, makanya disebut dengan Qamariyah, la asyhurul Qamariyah. Qamariyah itu, qamar itu bulan, dihitungnya dari situ. Dan bilangan harinya itu 30 hari atau 29, ya, 29 atau 30, nggak ada 31. Kalau hitungan bulan Masehi, ya, yang Januari Februari itu, nah, itu dengan hitungan matahari. Hitungan bilangan harinya dalam satu bulan itu 30 atau 31, kecuali bulan Februari. Kecuali bulan Februari, ya, itu bilangan harinya dalam satu bulan 28 hari. Terkecuali di bulan Kabisat namanya, yang bisa sampai 29, ya. Karena sebetulnya Februari itu enggak 28 persis, ya. 28 hari plus berapa jam. Nah, itu akan menjadi Kabisat nanti per 4 tahun kalau nggak salah, ya. Per 4 tahun berarti 1/4, 28 hari plus 1/4 hari, 24, kalau 1/4-nya berapa? 6, ya. Jadi satu bulan itu untuk Februari itu sebetulnya 28 hari plus 6 jam. Makanya nanti akan terjadi bulan Kabisat di Februari yang bilangan harinya itu ada 29. Ya, makanya kalau yang lahirnya tanggal 29 Februari, ulang tahunnya, ya, 4 tahun sekali. Iya, karena tanggal 29 datangnya itu 4 tahun sekali. Nah, kalau yang disebutkan dalam Al-Quran dengan minha arba'atun hurum, ya, itu berarti, ya, dari
apa ya, yang 4 hurum dari dinul qayyim. Jadi dari 12 itu ada 4 yang diharamkan. Diharamkan ini artinya karena mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di bulan ini untuk melakukan peperangan, karena dulu pada zaman Quraisy, ya, pada zaman sebelum Rasulullah itu orang-orang Arab itu mempermainkan bulan. Jadi bulan itu ya untuk menghentikan peperangan itu ya mereka menghormati bulan tapi sesuai dengan keinginan mereka. Ya, keinginan mereka. Ya. Jadi kalau mereka ingin bulan ini, ya mereka enggak mau berperang, ya dinyatakan bahwa ini adalah bulan suci. Nah, seperti itu. Nah, bulan sucinya ini adalah Muharram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 yang berurutan. Ya. Nah, yang keempatnya terpisah, ya, yaitu bulan Rajab. Ya, 4 bulan haram. Di bulan ini, ya, karena disucikan, makanya dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Allah perintahkan kita untuk tidak melakukan kezaliman. Maksudnya enggak boleh melakukan maksiat, enggak boleh melakukan dosa. Untuk apa? Untuk menghormati bulan tersebut. Ya, untuk menghormati bulan tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dasarnya melarang kita, ya, untuk tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat di sepanjang bulan, ya, dalam 1 tahun. Artinya bukan di bulan suci aja Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak melakukan kezaliman, ya. Apalagi ya, di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa kalau maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan, ya, selain bulan suci itu, ya Allah akan memberikan atau mencatat dosanya itu sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau dikerjakan pada bulan-bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, minha arba'atun hurum tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, melipat gandakan dosanya. Artinya dosanya itu akan menjadi lebih besar ketimbang kalau maksiat itu dikerjakan di luar bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang pertama itu, yang bisa membuat dosa itu menjadi lebih besar catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mulianya waktu, ya, kemuliaan waktu. Yang kedua, minha syaraful makan. Ya, syaraful makan itu karena kemuliaan tempatnya. Ya, kemuliaan tempatnya, kal baladil haram, seperti misalnya tanah suci, ya, di Mekah, ya, tanah suci itu di Mekah. Kita kalau melakukan sholat, ya, melakukan sholat di Masjidil Haram, ya, melakukan sholat di Masjidil Haram itu kan pahalanya, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai 100.000 kali lipat, ya, 100.000 kali lipat, ya, ketimbang kalau kita kerjakan di luar Masjidil Haram, ya. Itu karena kemuliaan dari Masjidil Haram, ya. Termasuk yang mempunyai kemuliaan, ya, pelipat gandaan pahala
itu adalah di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Rasulullah SAW. Kalau kita mengerjakan sholat di Masjid Nabawi, ya, kita akan mendapatkan pelipat gandaan pahala sampai 1000 kali lipat. Ya, kalau sholat sunnah misalnya, sunnah qobliyah ataupun ba'diyah yang kita kerjakan, ya itu ya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 kali lipat. Ya. Yang ketiga itu adalah di Masjidil Aqsa, ya, di tanah Palestina yang sekarang lagi dikuasai sama Zionis Israel. Nah, di sana mempunyai kemuliaan juga. Ya, kemuliaannya itu kalau kita mengerjakan ibadah di sana akan dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Ini 3 tempat yang mulia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya pada saat kita melakukan kebaikan, ya, melakukan ibadah di tempat tersebut. Ya. Namun sebaliknya ketika kita melakukan dosa atau maksiat di tanah haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan. Artinya dosanya itu akan lebih besar ketimbang kalau dosa yang sama atau maksiat yang sama dikerjakan di luar dari tanah haram tersebut. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Ya. Barang siapa yang, ya, ingin melakukan ilhad itu keluar dari Islam, ya, mulhid, ya, tidak mempercayai adanya Tuhan, mulhid. Fihi, maksudnya fihi ini di tanah haram, ya, karena ayat ini berbicara pada saat atau berbicara kepada orang-orang Islam, ya, awalnya orang Islam yang keluar, ya, keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan, ya, memberikan atau mengadab mereka dengan azab yang pedih. Ya. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu li an ukhti'a 70 khati'atan yakni bi ghairi Makkah ahabbu ilayya min an ukhti'a khati'atan wahidatan bi Makkah. Ya. Sampai Umar bin Khattab, ya, berkata, lebih baik bagi aku untuk melakukan kesalahan 70 kali kesalahan di luar Mekah ketimbang aku melakukan satu kesalahan di Mekah. Karena Umar memahami bahwa dosa ataupun sayyi'ah, maksiat yang dilakukan di tanah haram, di Mekah itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau azabnya itu akan dilipat gandakan, akan dilipat gandakan. Makanya kata Umar, lebih baik mengerjakan dosa 70 kali di luar tanah haram ketimbang satu dosa dikerjakan di tanah haram. Itu. Ini bukan berarti kita yang di tanah haram ini enak-enak aja melakukan dosa. Maksudnya bahwa perbuatan dosa itu, nilainya akan menjadi lebih besar kalau dikerjakan di tanah haram. Tapi yang jelas, intinya dimanapun kita diperintahkan untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak melakukan dosa. Bukan di sini untuk membandingkan, mendingan nggak ngerjain, atau misalnya dasaran gue ngerjainnya bukan di Mekah, gitu. Kita lagi di Indonesia, dasaran ngerjain dosanya bukan di Mekah, gitu. Intinya semua dosa itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Kita perintahkan untuk menjauhi segala
bentuk sayyi'ah, bentuk dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun. Ya, kapan dan dimanapun. Ya, intinya seperti itu. Tapi pada saat seorang melakukan maksiat ataupun dosa di tempat yang mulia, nah, dia akan menanggung, dosanya itu lebih besar. Karena kenapa demikian? Ya, karena tempat itu kan mulia. Mestinya tempat yang mulia itu digunakan untuk kebaikan. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, pahala, ya, ibadah, ketaatan di tanah haram, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Kita melakukan salat sunnah di Masjidil Haram itu pahalanya itu 100.000 kali ketimbang kalau dikerjakan di luar. Ya. Kalau kita melaksanakan salat fardu, ya, salat fardu maghrib misalnya ataupun isya misalnya di Masjidil Haram, itu pahalanya akan dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking mulianya tempat itu. Ya, tapi jangan dipahami juga kalau sudah misalnya seminggu berada di tanah haram, ya, kemudian sudah mengerjakan sholat fardu, ya, 5 waktu di Masjidil Haram selama 1 minggu, ya, kemudian pulang dari sana ngitung-ngitung, udah seminggu di sana, ya, nah udah mengerjakan sholat fardunya di Masjidil Haram, ya, kemudian pahalanya itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ya setelah pulang ke Indonesia udah nggak mau lagi ngerjakan sholat fardunya, ya, karena dia menghitungkan saking banyaknya pahala yang diterima pada saat dia mengerjakan sholat fardu tersebut di Masjidil Haram. Ya, tetap kalau yang ditinggalkan di sini ya akan mendapat dosa, ya, akan mendapat dosa karena dia meninggalkan sholat fardunya, kewajiban fardunya, gitu. Nggak bisa diganti dengan pahala yang besar di sana. Ya, satu sholat fardu yang ditinggal itu walaupun kita melakukan kebaikan di tempat yang mulia nggak kebayar juga. Ya, atau bisa jadi nanti pahala yang berlipat ganda itu akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berniat untuk melakukan yang ini, ya, meninggalkan sholat fardunya pada saat yang bersangkutan berada di luar tanah haram tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, waqad tada'afa as-sayyi'at li syarafi fa'iliha wa makanatiha 'indallah. Ya. Bisa jadi dosa, ya, ataupun maksiat yang dilakukan itu akan dilipat gandakan, ya, dosanya karena yang mengerjakannya itu adalah orang yang mulia atau orang yang terpandang, ya, karena dia mempunyai posisi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya nisa'an nabi may ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzab dhi'afaini wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya, dalam surat Al-Ahzab. Ya. Ayat ini diturunkan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Ya nisa'an nabi may ya'ti min kunna bi fahishatin. Barang siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah, melakukan dosa atau maksiat mubayyinah yang jelas, ya, yudha'af lahal 'adzab, maka dia akan dilipat gandakan azabnya, ya, dhi'afaini, 2 kali lipat, wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan
hal tersebut, ya, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Ya. Dalam ayat ini menjelaskan posisi dari istri Nabi. Istri Nabi itu kan ummul mukminin, ummahatul mukminin, ya, menjadi ibunya orang-orang Islam, orang-orang mukmin, ya. Makanya kalau kita membaca sirah, ya, disebutkan, kalau disebut Sayyidah Aisyah ummul mukminin, ya, Sayyidah Aisyah itu adalah ibu, ya, dari orang-orang mukmin, ya, karena memang Al-Quran menjelaskan demikian bahwa istri-istri Nabi itu menjadi ibu orang-orang mukmin, ya. Kalau sekarang itu mungkin bisa kita gambarkan ibu negara, ya, karena istri, ya, istri presiden itu menjadi ibu negara. Istilah ini sebetulnya dalam Al-Quran ada, yaitu istri-istri Rasulullah SAW, ya, mereka itu menjadi ummahatul mukminin atau ibu dari orang-orang mukmin, ya, itu. Nah, kalau mereka statusnya, ya, menjadi istri Rasulullah, kemudian derajatnya menjadi ibu dari orang-orang mukmin, itu kan berarti punya makanah, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran yang menyebutkan bahwa mereka itu menjadi ibu-ibu dari orang-orang mukmin. Ya, semua istri-istri Rasulullah SAW itu menjadi ibu-ibu orang mukmin, ummul mukminin. Ya. Nah, dengan posisi kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya, maka Allah mewanti-wanti kepada mereka. Ya, mewanti-wanti, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, ya, istri Rasulullah maksudnya, ya, may ya'ti minkunna bi fahishatin, barang siapa yang melakukan fahisyah, ya, melakukan dosa dari antara kalian, ya, yudha'af lahal adzab, maka dia akan dilipat gandakan azabnya 2 kali lipat, ya, di'afaini wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa karena yang melakukannya itu orang yang terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri-istri Nabi. Ya, kalau Nabi ya tentunya maksum. Ya. Nabi itu maksum, nggak mungkin dia melakukan khati'ah, tidak mungkin dia melakukan kesalahan, tidak mungkin dia melakukan dosa, tidak mungkin Nabi itu melakukan maksiat, karena Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terjaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat, ya. Makanya para nabi itu, ya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin melakukan kesalahan. Tidak mungkin melakukan kesalahan karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi kan enggak. Ya, istri-istri Nabi kan enggak maksum. Ya, enggak maksum, enggak seperti Nabi ataupun Rasul yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi istri-istri Nabi walaupun tidak maksum, dia tidak maksum, ya, dia mempunyai posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena statusnya sebagai istri dari Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, ya Allah sudah wanti-wanti, ya, kalian melakukan kesalahan, kalian melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Ya. Sementara dalam hadis yang kita baca di sini bahwa pada dasarnya kalau orang biasa seperti kita melakukan dosa itu, ya, kalau kita berniat melakukan dosa atau berencana melakukan dosa, kemudian pada saatnya kita akan melaksanakan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tinggalkan, ya, dosa tersebut, ya, atau perbuatan tersebut, ya, maka ya, itu tidak ditulis sebagai perbuatan dosa. Tapi kalau benar-benar dikerjakan, ya, yang direncanakan, yang diniatkan dari perbuatan kesalahan ataupun dosa ataupun maksiat itu tetap dikerjakan, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai satu perbuatan dosa, nggak pakai ada pelipat gandaannya, kecuali kalau maksiat ataupun dosa tersebut dikerjakan dikerjakan di waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala sucikan waktu tersebut, khususnya di bulan-bulan yang haram, di bulan-bulan yang suci, atau di tempat yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tanah haram, seperti di Mekah, di Masjidil Haram, ataupun di Madinah, di Masjidil Nabawi, ataupun di Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Atau bisa jadi akan dilipat gandakan dosanya itu jika yang melakukan itu adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab kepada istri-istri Rasulullah SAW untuk tidak melakukan dosa, karena kalau melakukan dosa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azabnya itu 2 kali lipat ketimbang kalau dosa tersebut dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang biasa saja. Nah, dari sini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu sangat luas sekali, sangat luas sekali untuk kita. Yang pertama dari 4 posisi ini atau kondisi ini, jika kita berniat berencana untuk melakukan kebaikan, kemudian kita terkendala sehingga kebaikan tersebut tidak dapat kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat sebagai kebaikan, akan ditulis sebagai hasanah, kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika niat dan keinginan kita untuk melakukan kebaikan benar-benar terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya itu sampai 10 kali lipat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bisa jadi mungkin lipatannya menjadi 700 kali lipat, atau bahkan mungkin lipatan yang tidak ada batasnya, seperti yang disebutkan dalam hadis tentang pahala kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, jika kita berniat atau berencana akan melakukan dosa atau melakukan maksiat, kemudian rencana tersebut tidak terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan tidak menulis sebagai kesalahan ataupun dosa. Yang keempat, jika rencana atau niat untuk melakukan dosa ataupun maksiat itu tetap terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya sebagai satu kesalahan ataupun satu dosa saja sesuai dengan amalan tersebut, tidak ada pelipat gandaan, kecuali jika hal tersebut dilakukan pada bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai posisi ataupun kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti istri-istri Rasulullah SAW, atau dikerjakan pada tempat-tempat yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi itu akan dilipat gandakan dosanya. Intinya adalah kenapa dilipat gandakan dosanya? Karena memang semestinya tempat-tempat yang mulia ataupun waktu-waktu yang mulia itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk melakukan kebaikan, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Karena perintah kita untuk menjauhi
dosa, melakukan maksiat itu ya perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan di semua waktu, di semua tempat. Kita dilarang atau kita diperintahkan untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan maksiat di semua waktu sepanjang tahun ya. Apalagi di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di semua tempat, apalagi di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan maksiat tersebut. Hal yang menjadi yang perlu digarisbawahinya adalah bahwa jika sayyi'ah atau maksiat yang direncanakan untuk dikerjakan, kemudian pada saatnya dia mengerjakan atau dia akan mengerjakan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan maksiat tersebut karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya sebagai hasanah. Jadi orang yang berniat untuk melakukan maksiat, orang yang berniat untuk melakukan dosa, berencana, bukan niat doang, bukan hanya yang terdetik dalam hati doang, terlintas dalam pikiran doang, bukan, tapi berencana untuk melakukan dosa. Kemudian pada saatnya dia ingin melaksanakan perbuatan dosa tersebut atau maksiat tersebut, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditinggalkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Kenapa mendapatkan pahala? Karena maksiat tersebut atau dosa tersebut ditinggalkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini atau di akhir dari hadis qudsi ini, faqala urqubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah fa innama tarakaha min jarra'i. Jadi kalau dikerjakan dia ditulis sebagai satu sayyi'ah, dosa sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi kalau ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditulis sebagai hasanah atau mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan rencana tersebut atau rencana perbuatan maksiat tersebut karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tarakaha min jarra'i, karena dia meninggalkan maksiat tersebut, dia tinggalkan rencana dosa tersebut itu karena dia takut kepadaku atau karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Jadi intinya jangan kita memandang maksiatnya mungkin kecil, tapi kalau sering dikerjain akan menjadi gede. Nah itu, intinya di situ. Jangan meremehkan, istilahnya jangan meremehkan maksiatnya, jangan meremehkan dosanya. Biasanya memang yang dosa yang kecil biasanya. Kalau dosa besar itu biasanya kita lebih tahu lah, zina, mabok dan lain sebagainya. Tapi dosa-dosa kecil ini yang mungkin kurang kita waspadai, sehingga sering terulang dan pada hakikatnya dosa yang kecil pun kalau dikerjakan terus berulang-ulang tentunya akan menjadi besar. Dalam pepatah Indonesia akan disebutkan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, sedikit-sedikit kalau kita remehkan, tentunya nanti akan menjadi banyak dosanya, jadi besar dosanya. Seperti itu. Jelasnya kita diperintahkan untuk menjauhi segala dosa dan maksiat apapun bentuknya, kecil ataupun besar, semuanya kita upayakan untuk kita jauhi dan kita patuhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang baik-baik
baik-baik itu ya mesti harus kita perbanyak. Bahkan kalau melihat dari hadis ini, baru kita berencana pun kalau itu dalam bentuk kebaikan, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, walaupun pada saatnya untuk kita kerjakan kebaikan tersebut kita terkendala oleh sesuatu sehingga tidak terlaksana, tetap kita akan mendapatkan pahala kalau memang yang direncanakan itu adalah kebaikan. Bahkan kalau kebaikan tersebut dapat kita laksanakan, kita realisasikan, maka Allah akan melipat gandakannya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, atau bahkan mungkin pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikan hadis ini untuk kita memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu ya Allah, wa'fu ya Karim, wa'fu ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.